Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue, sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga ya. Untuk Sobat Football United dimanapun berada, doakan gue juga, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ngopi dulu sebentar, bismillah. Kopi pahit tanpa gula. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan. Jadi, ada beberapa prediksi yang sudah dilakukan oleh beberapa media, beberapa akun mengenai posisi, mohon maaf ya, ketendang sedikit nih kameranya. Sekali lagi mengenai posisi Premier League musim depan. Langsung saja gue sampaikan pertama nih dari Opta Analis. Dari Opta ini memperkirakan ini dia nih posisi Liga musim depan 2023-2024. Langsung aja ya, diprediksi juaranya Manchester City, lalu ada Arsenal, Liverpool, Manchester United. Artinya diprediksi ada di 4 besar. Lalu ada Newcastle United, Chelsea, Brighton, Tottenham Hotspur, Aston Villa, Brentford, West Ham United, Crystal Palace, Fulham, Wolves, Burnley, Nottingham Forest, Everton. Dan yang 3 yang degradasi ada Bournemouth, Sheffield United, dan Luton Town. Ini perhitungan dari Opta Analis. Cukup menarik. Ini berarti Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United diprediksi akan lolos ke Liga Champions 2 musim lagi. Sementara Newcastle United dan Chelsea akan kembali. Newcastle United tetap bermain di Eropa ya, dan Chelsea akan kembali berkompetisi di Eropa walaupun tidak di Champions League. Nah, ini dari Mirror. Kalau tidak salah dari Mirror ya, gue ambil langsung gambarnya aja. Kalau diprediksi oleh Premier League Supercomputer, Manchester City jadi juara, lalu Liverpool yang jadi runner up, lalu ada Arsenal dan juga Manchester United. Jadi 4 ini bahkan diprediksi sebagai kemungkinan untuk bisa memenangkan Premier League. Ada 4 favorit ya, Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester United. Untuk bisa keempat besar ada Newcastle, Chelsea, Tottenham. Tapi langsung peringkat aja ya. Kalau ini di peringkat pertama ada Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United. Lalu peringkat 5 ada Newcastle, Chelsea, dan juga Tottenham. Lalu ada Brighton, Aston Villa, West Ham, Brentford, Crystal Palace, Wolves, Fulham, Everton, Nottingham Forest, Burnley, dan untuk yang degradasi Bournemouth, Sheffield United, dan juga Luton Town. Nah, ini ada yang berbeda di mana runner up kalau Opta Analis itu Arsenal, di sini Liverpool dan Manchester United sama-sama di peringkat keempat. Ada lagi nih pundit mantan pemain Manchester United, Michael Owen, memperkirakan kalau Manchester City yang akan jadi juara, lalu Arsenal runner up, Liverpool, Manchester United ada di 4 besar ya. Lalu ada Chelsea, Aston Villa, Newcastle United bahkan di bawah Aston Villa. Lalu ada Brighton, Tottenham Hotspur papan tengah, Brentford, West Ham United, Everton, Nottingham Forest, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Bournemouth. Yang diperkirakan akan degradasi ada Wolves, Sheffield United, dan juga Luton Town. Nah, itu dia yang tadi dari 3 sumber, dari Mirror, Opta Analis, dan juga dari Michael Owen. Sekarang bagaimana menurut gue secara ringan amatiran? Secara ringan amatiran sekali lagi ya, ini gue melihat dari pre-season, dari musim lalu, dari aktivitas di bursa transfer tentu saja. Sekali lagi gue bisa salah, gue bikin ini secara ringan amatiran. Kalau menurut gue ini dia nih, gue bikin pakai tier maker ya. Menurut gue yang akan jadi juara adalah Arsenal. Gue berusaha untuk nggak besar-besar banget sisi subjektifnya. Kenapa? Karena gue melihat Mikel Arteta musim lalu sebenarnya luar biasa ya dengan Arsenal, dan proses yang ditempuh oleh Mikel Arteta sehingga bisa menempatkan Arsenal di posisi runner up musim lalu, bahkan sempat lama banget ya, berpekan-pekan ini menduduki peringkat atas sebelum akhirnya disalip oleh Manchester City. Ini jadi faktor besar sih, proses dan juga kematangan. Gua melihat pemain Arsenal, mereka sudah punya rasa atau feeling
mental bersaing, berkompetisi musim lalu. Itu faktor yang penting, dan gue pikir ya mereka belajar dari musim lalu di mana konsistensi itu penting. Menuju akhir itu bukan hanya soal teknis saja tapi juga soal mental, karena gue lihat Arsenal banyak tergelincir karena kesalahan-kesalahan terkait dengan psikis, terkait dengan situasi mental. Plus juga bagaimana Arsenal mendatangkan pemain baru, Declan Rice. Menurut gue ini tambahan suntikan yang luar biasa, bukan hanya dari sisi teknis, tapi kita tahu bersama Declan Rice ini merupakan kapten juga kan dari West Ham United. Artinya secara karakter dia punya karakter pemenang. Musim lalu dia menang bersama dengan West Ham Conference League ya kan. Dan menurut gue ini menjadi booster yang sangat besar bagi pasukan Mikel Arteta. Secara teknis sudah terlihat musim lalu permainan Arsenal itu enak. Hanya saja konsistensi berupa non teknis, dan ini terjadi di saat-saat krusial di akhir-akhir kompetisi yang lalu. Dan menurut gue mereka punya pengalaman untuk memperbaiki hal tersebut. Ini menurut gue secara ringan amatiran. Ada kelemahan dalam tanda kutip yang dilihat dari di sisi depan mencetak gol dari Arsenal. Tapi menurut gue mereka tetap punya kapasitas untuk mencetak gol. Ini diperlihatkan di preseason, sehingga ya gue tidak melihat itu sebagai sebuah masalah yang sangat besar yang bisa menghalangi Arsenal untuk bahkan bisa jadi juara ya di musim kompetisi depan. Untuk posisi Champions League, gue menempatkan Manchester United sebagai runner-up. Lalu ada Manchester City dan juga Liverpool. Kenapa Manchester City gue lihat pindah dari runner-up atau bahkan dari juara langsung peringkat ketiga? Gue melihat di pergerakan di bursa transfer sih, lebih di situ. Oke, mereka mendatangkan kayak Gvardiol, tapi harus dites nih. Gvardiol main di Premier League di kompetisi yang berbeda, tekanannya berbeda, gaya bermainnya berbeda seperti apa. Lalu Liverpool, gue perkirakan akan masuk lagi ya. Jurgen Klopp sudah berinvestasi untuk musim depan ini, bahkan dari musim dingin kemarin mendatangkan Cody Gakpo. Gue juga melihat Darwin Núñez akan semakin berkembang lagi. Lini tengah, ada beberapa pemain yang cabut ya, tapi gue melihat penambahan di sana kualitas seperti McAllister yang punya pengalaman di Premier League ini akan jadi penambahan kualitas juga di lini tengah dari Liverpool. Dan gue juga melihat bagaimana peran dari Jurgen Klopp yang dari sisi teknis dan non teknis masih cukup besar di Liverpool. Ini akan jadi faktor yang besar di mana gue perkirakan Liverpool akan mampu finish di 4 besar. Bagaimana dengan Manchester United? Gue prediksi dan juga sekaligus gue harapkan bisa finish lebih tinggi daripada musim lalu, ada di runner up. Sekalipun juga akan keras ya, tapi gue melihat bagaimana Erik ten Hag di musim keduanya tetap diberikan keleluasaan oleh manajemen, support yang besar juga, dan ini sepertinya berbeda kalau gue lihat ya dengan manajer-manajer sebelumnya, di mana di musim pertama Jose Mourinho, Louis van Gaal maupun juga Ole Gunnar Solskjaer sukses, tapi memasuki musim kedua terlalu banyak cawe-cawe dari manajemen. Dan itu mengakibatkan penurunan atau bahkan di musim ketiga ya. Tapi Erik ten Hag tidak, secara konsisten terus mendapatkan support dan juga dukungan yang besar ya dari manajemen, dan gue menilai ini jadi faktor besar untuk melanjutkan proses dan juga prestasi yang diraih oleh Erik ten Hag musim lalu. Sehingga gue prediksi Manchester United, Manchester City dan juga Liverpool ada di 4 besar. Untuk peringkat 5 dan 6 Chelsea dan juga Newcastle. Newcastle secara preseason luar biasa, tapi gue menilai Eddie Howe beserta dengan pasukannya akan mengalami goncangan besar, katakanlah demikian, ataupun tantangan ya musim depan, karena mereka akan berkompetisi di Eropa. Ini sesuatu hal yang tidak dialami musim lalu. Berbagi konsentrasi itu tidak mudah ya. Jadwal yang sangat ketat, tekanan juga akan semakin besar. Pengalaman menurut gua, Eddie Howe tidak punya pengalaman di situ, sehingga ini akan memberikan juga tantangan yang menurut perkiraan gua akan berpengaruh ke hasil di papan klasemen dari Newcastle United. Bagaimana dengan Chelsea? Chelsea gue prediksi akan mengalami peningkatan di tangan Mauricio Pochettino. Tentu saja pelatih ini luar biasa, sudah punya pengalaman bersama dengan Southampton, dengan Tottenham Hotspur, dengan prestasi yang luar biasa ya di kedua klub itu. Dan gue nilai ya terutama dari sisi psikis non teknis, Mauricio Pochettino ini pintar untuk membangkitkan mental, situasi psikis, karakter dari pemain-pemain Chelsea. Ada banyak pemain yang cabut,
secara teknis ini mungkin akan berpengaruh kekuatan, tapi di sisi lain gue justru menilai ini adalah kesempatan bagi Mauricio Pochettino untuk bisa memulai proyeknya dengan baru, dengan lebih fresh, dengan lebih cepat. Karena ya itu tadi banyaknya pemain yang cabut ya, jadi dia lebih mudah dalam tanda kutip untuk bisa memasukkan filosofi gaya permain termasuk juga strategi dan juga taktik ke Chelsea, sehingga gue prediksi Chelsea akan bisa masuk ke zona Eropa, ke Europa League, finish di peringkat kelima. Europa Conference League peringkat ke-7, gue prediksi Tottenham Hotspur, situasi dengan pelatih nampaknya sudah terselesaikan ya, artinya kondisi dressing room lebih positif dengan pelatih yang baru. Hanya saja Harry Kane, siapa lagi? Situasinya masih tanda tanya, masih belum jelas, tapi gue melihat profesionalisme dari Harry Kane ini juga cukup tinggi. Ini akan menentukan. Harry Kane pemain andalan, pemain vital, tentu saja akan sangat berpengaruh, tapi gue juga melihat pemain-pemain lain. Walaupun demikian, gue prediksi Tottenham Hotspur masih belum bisa finish lebih tinggi dari posisi ke-7 musim depan. Posisi papan tengah Brentford, lalu gue prediksi juga ada Aston Villa, West Ham, Everton dan Brighton. Everton musim lalu nyaris terdegradasi, tapi gue menilai Sendais dengan pengalamannya ya bersama Burnley akan mengimplementasikan gaya sepak bola yang berbeda yang mungkin lebih cocok dengan Everton. Sementara Brentford, Aston Villa, West Ham dan juga Brighton, ya gue pikir mereka lebih mapan lah ya. Tim ini memang selalu mapan dalam garis besar di Premier League dan mereka akan terus berada di posisi itu, artinya posisi yang mapan. Sulit untuk ke atas tapi tidak sampai terprosok ke bawah. Di papan bawah ada Fulham, Burnley, Crystal Palace, Wolves dan juga Nottingham Forest. Nottingham Forest gue perkirakan masih akan sama kayak musim lalu. Mungkin ada beberapa bongkar pasang yang dilakukan, tapi dari sisi kualitas gue menilai sulit ya untuk bisa menyodok, paling tidak ke papan tengah masih sulit. Wolves pergantian pelatih, Lopetegui cabut, menurut gue akan memberikan pengaruh di sana. Musim lalu mereka ini sebenarnya juga was-was loh musim lalu, dan gue tidak melihat ada kualitas-kualitas baru yang bisa memperbaiki Wolves untuk bisa finish paling tidak di papan tengah. Gue tidak melihat hal tersebut. Fulham mungkin punya peluang ya, lebih punya peluang untuk menyodok ke papan tengah. Burnley gue ngelihat tidak ya, walaupun mereka tampil sebagai juara kan di Championship, tapi paling tidak targetnya adalah stay dulu di Premier League. Crystal Palace menurut gue secara kultural, secara tradisi dalam tanda kutip punya peluang yang besar untuk tetap stay. Nah untuk yang degradasi Luton, ya menurut gue Luton kekuatannya yang paling lemah di antara semua kontestan. Sheffield United pun juga demikian ya, di atasnya menurut gue. Dan terakhir Bournemouth. Gue pikir Bournemouth akan tergelincir lagi melihat kualitas yang ada di sana, baik itu pemain maupun juga manajer sih kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran. Sehingga gue menilai Bournemouth, Luton dan juga Sheffield United punya peluang yang sangat besar untuk balik lagi ke Championship. Sekali lagi ini merupakan prediksi ringan amatiran ala gue, tapi bagaimana menurut Sobat Football United, siapa kira-kira atau tim mana yang akan menjadi juara Liga Inggris? Bisa drop di kolom komen alasannya apa kira-kira. Yang degradasi kira-kira tim mana saja. Manchester United nih akan finish di peringkat berapa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.